Ya, shalom kekasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak kekasih rohani kami yang ada di GBI Clear Kota Bontang, GBI Betania Blessing di Kota Jambi, serta semua kekasih Tuhan yang ada di seluruh tanah air maupun yang ada di luar negeri. Bahagia sekali hari ini saya bisa mengadakan Mana Surga. Dan kita masih pada satu topik yang sama, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan berkat Tuhan secara khusus dari jalur menghormati hamba Tuhan, atau lebih khususnya lagi menghormati gembala-gembala atau orang-orang yang diurapi Tuhan untuk tugas yang khusus. Karena saya percaya bahwa kerinduan Tuhan itu untuk membawa umatnya mengenal Dia dan menjadi serupa seperti gambaran daripada Kristus Yesus, anak laki-laki yang tunggal itu. Kenapa demikian? Karena dosa di mana manusia menjadi orang-orang yang berbuat jahat. Itu sebabnya Tuhan ingin membawa orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang terciptakannya ini kembali kepada konsep awal penciptaan. Bagaimana mereka menjadi rupa dan gambar Allah. Dan menarik sekali, untuk mencapai misi dan tugas itu, Tuhan membutuhkan seseorang yang menjadi alat Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan ke dalam kehidupan mereka. Mengajar mereka, mendidik mereka, membina mereka, bahkan menyampaikan isi hati Tuhan kepada mereka. Dan itulah orang-orang yang ditetapkan Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Dalam bahasa keren zaman sekarang mungkin disebut sebagai gembala atau nabi Tuhan yang menyampaikan secara khusus pesan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kekasih, saya percaya bahwa untuk menjadi alat Tuhan bagi umat Tuhan itu tidak mudah. Kenapa demikian? Karena banyak sekali kepentingan pribadi, kemudian masalah-masalah pribadi dari sang gembala atau sang hamba Tuhan itu yang harus dikorbankan hanya untuk mengemban amanat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sangat mengcovering orang-orang yang ditetapkan Tuhan menjadi alatnya ini. Nah, itulah bagian yang Tuhan tetapkan. Dalam zaman Israel purba pun demikian. Nabi Musa ya diutus Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, membawa umat Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir itu mudah sekali bagi Tuhan. Tapi untuk mengeluarkan sifat Mesir dalam diri orang Israel selama di padang gurun, itu sukarnya minta ampun. Itu sebabnya Tuhan membutuhkan seseorang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan, yang menjembatani antara Allah dengan umatnya, supaya mereka dibawa untuk mengenal Tuhan lebih dalam, mengerti hukum-hukumnya, dan lebih lagi dibawa untuk mendekat kepada Tuhan, supaya mereka bisa beribadah dengan luas pada Tuhan. Dan untuk hal ini Tuhan melarang kita untuk menggagalkan misi Tuhan bagi umat Tuhan ini. Bagaimana kita bisa menggagalkan misi umat Tuhan ini? Yaitu ketika kita mulai mengganggu hamba Tuhan, ketika kita mulai mengganggu musa-musa rohani pada zaman sekarang ini, ketika kita mulai menjadi orang yang sungguh-sungguh mengusik mereka, sehingga misi Tuhan, tugas Tuhan bagi mereka menjadi terkendala gara-gara kita yang mengganggu hamba Tuhan itu. Itu makanya Tuhan ngajak pada kita, kalau kita justru mendukung Musa, mendukung gembala, mendukung orang-orang yang Tuhan, seperti Harun dan Hur, justru berkat Tuhan akan mengalir kepada saudara. Dan kita mendapatkan berkat Tuhan dari sisi menghormati hamba Tuhan ini. Nah, Matius 10 ayat yang ke-42-43 juga dijelaskan, ngasih air sejuk saja kepada hamba Tuhan, kita pun diberkati Tuhan, tidak akan kehilangan upahnya. Apalagi Anda menopangnya, itu akan sungguh luar biasa. Sebaliknya, kalau kita mengganggunya, justru malah kita akan mendapatkan hukumannya. Nah, kekasih Tuhan, dalam satu Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 dijelaskan di sana, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Kata mengusik dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa Indonesia sehari-hari maupun juga dalam terjemahan firman Allah yang hidup diterjemahkan dengan kata mengganggu. Nah, kita dilarang mengganggu mereka. Bagaimana kita mengganggu mereka atau berbuat jahat kepada nabi-nabi Tuhan itu? Bisa saja satu, kita bersungut-sungut di belakang, ngomongin kejelekan gembala, ngomongin kejelekan nabi-nabi Tuhan kepada orang lain. Kemudian kita memfitnahnya, padahal kita melihat bahwa mereka tidak punya kepentingan pribadi, mereka murni mengabdi, tapi justru malah kita menjahatinya, mengganggunya. Kemudian apa yang dia kerjakan dirusak, program-program gereja yang ditetapkan gara-gara sifat Anda yang jelek. Kemudian kita menjadi orang yang akhirnya merusak pekerjaan Tuhan itu. Lalu kemudian kita menjadi orang yang menjadi provokator, mengajak orang bersungut-sungut seperti Korah, Datan, dan Abiram dalam Bilangan pasal yang ke-16. Itu sangat berbahaya. Nah, mengapa sih kita ini jadi umat Tuhan dilarang keras oleh Allah untuk mengganggu hamba Tuhan, gembala, ataupun orang-orang yang diurapi Tuhan, apalagi berbuat jahat terhadap nabi-nabinya Tuhan? Mengapa? Ada 3 alasannya. Yang pertama, karena mereka dipanggil, dipilih, dan ditetapkan oleh Tuhan. Dan itu bicara soal otoritas.
Jadi Allah untuk memilih orang menjadi seorang gembala atau menjadi seorang nabi Tuhan atau menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Itu penuh dengan tugas khusus. Itu Tuhan yang menetapkan dari sekian banyak orang dengan pilihan Tuhan, dengan perkenanan Tuhan dipilih. Makanya Daud ya dalam 1 Samuel pasal 16 dia paling takut mengganggu orang yang dirapi Tuhan ini, seperti mengganggu Saul. Ya, Tuhan Daud paling takut. Kenapa demikian? Karena ada urapan Tuhan. Sekalipun Daud tahu urapannya telah diambil, tapi Anda bisa lihat urapan itu simbol minyak. Kalau gelas dikasih minyak, walaupun minyaknya ditumpahkan, masih ada bekas-bekas minyaknya. Itu dihormati oleh Daud. Artinya Tuhan pernah menaruh urapannya, otoritasnya kepada Saul. Makanya Daud tidak pernah berani mengganggu. Tuhan pernah menetapkan Saul menjadi raja. Dan penetapan Tuhan ini dimeteraikan oleh pengurapan, Bapak Ibu kasih. Saya Gembala Sidang menyampaikan ini bukan karena saya seorang gembala, bukan. Tapi saya ingin sampaikan demi kebaikan Anda supaya Anda mendapatkan berkat Tuhan dari jalur ini. Kasihan banyak gembala-gembala lain yang hari-hari ini banyak diteror oleh jemaatnya, banyak disakiti oleh jemaatnya, padahal mereka nggak punya kepentingan pribadi. Bayangkan kalau mereka punya kepentingan pribadi, saudara, mereka mungkin nggak mau jadi gembala, bisnis saja lebih enak. Ya, punya istri, punya anak yang jauh di luar kota, bersama dengan mereka jauh lebih enak daripada ngurusi jemaat yang ditetapkan Tuhan demi kepentingannya Tuhan. Jadi mereka murni mengabdi, jangan diganggu, mereka ditetapkan Tuhan, dikasih pengurapan, dikasih otoritas, jangan diganggu, nanti akan melawan Anda sendiri itu, pengurapan itu. Berbahaya sekali Bapak Ibu, Tuhan menetapkan itu dengan pengurapan, terbukti dari mana? Ketika Nabi Samuel menetapkan Daud, dikasih pengurapan dari tabung tanduk, bukan dari buli-buli tanah. Artinya Tuhan yang menetapkan. Tanduk itu kan dari binatang, tanduknya binatang. Binatang siapa ciptakan? Tuhan yang ciptakan binatang atau domba itu. Sehingga dari inisiatif Tuhan, Tuhan yang menetapkan pengurapan itu untuk hambanya. Makanya Anda dilarang mengganggu, mengusik atau ngomongin di belakang, atau apalagi berbuat jahat kepadanya. Berkatilah mereka supaya Anda diberkati. Kalau Anda berbuat jahat, maka hukuman akan menimpa Anda. Itu janji firman Tuhan, Bapak Ibu kasih. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh mengganggu oleh Tuhan? Karena mereka adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan misi, tugas, serta pesan Tuhan bagi mereka. Nah, ini saudara kekasih, kalau Anda punya utusan Anda diganggu oleh orang, maka orang itu sama dengan mengganggu orang yang mengutusnya. Itu makanya Tuhan harus menetapkan pada saudara sebuah ketetapan hati bahwa kita ini bagian di mana berhadapan dengan orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Mereka adalah kepanjangan tangan Tuhan, harus dihormati. Ingat kata duta besar atau sida-sida. Duta besar Amerika di Indonesia sangat dihormati. Dengan menghormati duta besar itu, mereka sama halnya menghormati Amerika. Menginjak-injak halamannya saja, maka sama halnya kita menginjak-injak negara Amerika. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita. Anda diutus Tuhan, ditetapkan Tuhan, lalu menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi wakil Tuhan, menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya. Dan mereka sungguh-sungguh mengabdi untuk hal ini. Jangan diganggu Bapak Ibu kasih. Jangan berbuat jahat kepadanya, itu berbahaya bagi saudara. Ya, yang kemudian yang ketiga, mengapa kita tidak boleh mengganggu orang dari Tuhan? Sederhana, karena mereka punya kedekatan dengan Tuhan. Duta besar Amerika, duta besar Indonesia selalu berkomunikasi dengan presidennya. Ada kedekatan, apa maksud Tuhan, visi Tuhan dalam kehidupan hamba Tuhan itu juga mereka punya kedekatan. Bahaya sekali ketika Anda menyakiti, lalu hamba Tuhan itu atau rabi itu lapor sama Tuhan karena kedekatannya dengan Tuhan. Dan hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhannya ini pun punya koridor, punya batas-batas. Jadi kita nggak boleh dekat sama Tuhan lalu sewenang-wenang, seenak sendiri nggak memperhatikan koridor-koridornya. Sama dengan Anda dekat dengan seseorang, hormati, sopan santun, ya tetap harus ada walaupun Anda dekat. Kalau enggak, ya nanti Anda akan dijaga jarak olehnya atau Anda mungkin akan diganti. Nah, demikian kita juga dengan Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, perhatikan koridornya. Dan ketika hamba Tuhan tersakiti, dia lapor sama Tuhan dengan koridornya karena kedekatannya dengan Tuhan. Bahaya, saudara. Ya, makanya kalau sebaliknya ketika Anda memberkati hamba Tuhan, ngasih makanan seperti salah satu anak Tuhan yang ada di gereja Betani Surabaya beberapa tahun silam, dia selalu kirim makanan ke rumah gembalanya. Jadi setiap kali gembalanya ini makan, selalu doakan ibu yang selalu kirim makanan ini ke rumahnya. Karena dia punya kedekatan dengan Tuhan dan ibu ini diberkati Tuhan, rumah makannya besar dan akhirnya sukses Bapak Ibu kasih. Kenapa? Karena dia dekat dengan gembala dan gembala dekat dengan Tuhan, dia selalu memberkati dengan begitu luar biasa tanpa menyakitinya. Nah, demikian juga dengan saudara. Sekali memberkati hamba Tuhan, sekali hamba Tuhan doa dengan Tuhannya, dia akan nge-push saudara untuk diberkati Tuhan karena Anda take place di hati sang gembala atau sang hamba Tuhan itu. Sebenarnya Bapak Ibu kasih, jangan menyakiti hamba Tuhan. Sebaliknya ketika Anda menyakiti hamba Tuhan, maka dia pun akan mengadu kepada Tuhannya dan itu bahaya sekali saudara ya. Mari Bapak bawa hidup saudara dalam garis berkat Tuhan, bukan dengan garis hukuman ya. Karena Anda percaya hidup Anda akan mengasihi Tuhan, Anda akan mengalami terobosan, usahamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, bisnismu mengalami terobosan, anak-anakmu diberkati. Kenapa? Karena ada jalur berkat Tuhan dari menghormati gembala-gembala sidang ataupun hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Doa saya untuk saudara sekasih semua, supaya semua yang mendengarkan firman Tuhan ini ditanamkan di hatinya, saya harus menghormati hamba Tuhan.
Yang berkati saudara, salam dari Kota Bontang. Haleluya.